Biaya modal dari suatu perusahaan dapat diukur dengan WACC atau Weighted Average Cost of Capital. WACC merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat pengembalian yang diharapkan atau Required Rate of Return dari sekuritas obligasi, saham yang digunakan untuk membiayai perusahaan. WACC digunakan dalam penilaian perusahaan atau bisnis untuk menganalisis kelayakan bisnis tersebut serta mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. WACC juga biasa kita sebut dengan biaya modal rata-rata tertimbang. Kita bisa sama-sama lihat rumusnya. BMRT sendiri merupakan biaya modal rata-rata tertimbang sama dengan Pro HJP. Pro HJP sendiri merupakan proporsi hutang jangka panjang dalam struktur modal. Kita kalikan dengan BHSP. BHSP ini merupakan biaya hutang jangka panjang sesudah pajak. Ditambahkan dengan Pro SP. Pro SP merupakan proporsi saham preferen dalam struktur modal. Proporsi tersebut kita kali dengan BSP. BSP sendiri biaya saham preferen, lalu ditambahkan dengan Pro SB atau proporsi modal saham biasa dikali dengan BLD. BLD adalah biaya laba ditahan. Setelah kita kali-kali dari ketiga komposisi tersebut, kita tambahkan hasilnya. Mari kita masuk ke dalam contoh soal. PT Damai mempunyai berbagai macam biaya modal, yaitu biaya hutang jangka panjang sesudah pajak atau dalam rumus tadi BHSP sama dengan 6,58%, biaya saham preferen BSP sama dengan 10,6%, biaya laba ditahan BLD sama dengan 13%, biaya penerbitan saham biasa baru BPSBB sama dengan 14%. Dan sumber modalnya ada hutang jangka panjang tertimbang 40%, saham preferen tertimbang 10%, modal saham biasa tertimbang 50%. Kalau kita jumlahkan jadi 100%. Perusahaan mengharapkan laba ditahan yang tersedia yaitu sebesar 600.000 dan merencanakan menggunakan biaya laba ditahan BLD sebagai biaya modal saham biasa. Lalu bagaimana penyelesaian dari WACC ini? Kita hitung sama-sama. Kita bisa sama-sama hitung biaya modal rata-rata tertimbangnya. Sumber modalnya setelah kita ketahui tadi, ada hutang jangka panjang dengan proporsi modal 40%. 40% ini kita nominalkan jadi 0,40. Kita kalikan dengan biaya modal 6,58%. 6,58% ini dapat dari mana? Dari biaya hutang jangka panjang sesudah pajak. Lalu hasilnya kita bentuk dalam persen yaitu 2,63. Lalu ada saham preferen. Setelah diketahui tadi 10%, kita ubah jadi nominal 0,10. Kita kalikan dengan 10,6%. 10,6% ini didapat dari biaya saham preferen. Setelah itu hasilnya 1,1%. Ada modal saham biasa. Modal saham biasa ini tadi 50%, kita nominalkan jadi 0,50, lalu kita kalikan dengan 13,0%. 13,0% ini merupakan biaya laba ditahan atau BLD, hasilnya 6,5%. Kita ketahui proporsi modalnya 1,00. Lalu biaya modal tertimbang kita jumlahkan semua dari persentase yang ada menjadi 10,23%. Nah, 10,23% ini merupakan WACC-nya. Nah, dari tabel tadi ditunjukkan hasil dari biaya modal rata-rata tertimbangnya 10,23%. Dengan asumsi tidak ada perubahan tingkat resiko. Perusahaan akan menerima semua proyek yang menghasilkan pengembalian lebih besar atau sama dengan 10,23%. Sekian penjelasan dari saya mengenai apa itu NPV dan apa itu WACC. Terima kasih kepada Bu Meliana atas kesempatannya dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton.